semuanya, perkenalkan nama saya Ida Nyoman Karista Gung Putri, nomor absen 17 dari kelas 10 E3. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pasar. Pasti teman-teman sering mendengarkan apa itu pasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar dan secara lebih dalamnya. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang ataupun jasa. Tapi secara umum pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran untuk mendapatkan suatu harga. Nah, syarat terjadinya pasar yakni ada 3. Yang pertama, terdapat penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua, terdapat barang dan jasa yang akan diperjualbelikan. Kemudian yang ketiga, terdapat interaksi dan transaksi antar penjual dan pembeli. Fungsi pasar ada 3, yakni yang pertama fungsi distribusi. Pasar sebagai fungsi distribusi memungkinkan untuk produsen dan pembeli bertemu secara langsung ataupun melalui perantara. Kemudian yang kedua, pasar sebagai fungsi pembentukan harga, yang dimana bertemunya produsen dan konsumen ini dapat membentuk suatu harga yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut. Kemudian yang ketiga, sebagai fungsi promosi. Pasar sebagai fungsi promosi yakni dapat digunakan untuk mempromosikan barang ataupun jasa yang akan diperjualbelikan. Peranan pasar ada 4. Yang pertama, peranan pasar bagi produsen, yakni dapat memperlancar penjualan barang ataupun jasa yang ditawarkan ke konsumen. Yang kedua, peranan pasar bagi konsumen. Peranan pasar bagi konsumen yakni memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang ataupun jasa yang diinginkan. Kemudian ketiga, peranan pasar bagi pembangunan. Peranan pasar bagi pembangunan ini memudahkan mendapatkan barang ataupun jasa yang diperlukan untuk proses pembangunan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada peranan pasar bagi sumber daya manusia atau SDM, yakni dapat memperluas lapangan pekerjaan sehingga tidak terjadinya pengangguran. Macam-macam pasar ada 6, yakni yang pertama menurut jenisnya, yakni ada pasar barang konsumsi dan pasar faktor produksi. Kemudian yang kedua menurut wujudnya, yakni ada pasar konkret dan abstrak. Kemudian yang ketiga, menurut luas jangkauan distribusinya, yakni ada pasar lokal, daerah, nasional, dan internasional. Kemudian yang keempat, menurut waktu penjualannya, yakni ada pasar harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Kemudian yang kelima, menurut nama daerahnya, yakni seperti ada pasar Cikini, pasar Keramat Jati, pasar Seni Sukawati, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, menurut barang yang diperjualbelikan, yakni seperti pasar ikan, sayur, buah, dan lain sebagainya. Struktur pasar terbagi menjadi 2, yakni pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pasar persaingan sempurna terlebih dahulu. Pasar persaingan sempurna merupakan suatu bentuk interaksi antar penjual dan pembeli yang ditandai dengan adanya banyak produsen dan konsumen yang sangat berlimpah. Ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna yang pertama, terdapat banyak penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua, barang yang ditawarkan bersifat homogen atau serupa. Kemudian yang ketiga, pembeli mengetahui isi pasar. Kemudian yang keempat, tidak adanya campur tangan pemerintah. Kelebihan dari pasar persaingan sempurna yang pertama yakni penjual tidak terlihat saling bersaing. Kemudian yang kedua, adanya suatu harga. Kemudian yang ketiga, kepuasan konsumen sangat terjamin karena konsumen bebas memilih pilihannya. Adapun kekurangan dari pasar persaingan sempurna ini sendiri, yang pertama, konsumen tidak memiliki pilihan karena barang-barang yang ditawarkan bersifat homogen atau serupa. Kemudian yang kedua, pekerja diberikan gaji atau upah yang rendah. Kemudian yang ketiga, perusahaan tidak memiliki anggaran untuk melakukan penelitian karena dalam jangka panjang, perusahaan hanya mendapatkan keuntungan normal. Yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan suatu bentuk pasar yang ditandai oleh adanya penjual dan pembeli yang tidak seimbang. Ada kalanya pasar tersebut dikuasai oleh satu penjual dengan banyak pembeli, ada kalanya pasar tersebut dikuasai oleh satu pembeli dengan banyak penjual. Adapun beberapa macam pasar persaingan tidak sempurna, yakni yang pertama, pasar monopoli. Roda ekonomi Indonesia berputar seiring peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kami, PLN, memberikan dukungan penuh bagi kesinambungan bisnis dan investasi di Indonesia, dari ujung timur hingga barat Indonesia. Pembangkit listrik PLN, jaringan transmisi, dan distribusi membentuk sistem kelistrikan yang andal, aman, dan ramah lingkungan.
Saat ini, PLN memiliki dan mengoperasikan kapasitas pembangkit lebih dari 58.200 MW. Panjang jaringan transmisi mencapai 53.400 km sirkuit. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, lebih dari 72.201.000 pelanggan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara lebih mendalam mengenai pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan suatu bentuk pasar yang ditandai dengan adanya jumlah beberapa produsen yang menjual barang-barang identik dengan banyak pembeli. Adapun beberapa ciri-ciri pasar oligopoli, yang pertama terdapat beberapa penjual, kemudian yang kedua terdapat banyak konsumen, kemudian yang ketiga barang yang ditawarkan bersifat homogen atau serupa, kemudian yang keempat menggunakan iklan yang intensif. Nah, adapun beberapa kelebihan dari pasar oligopoli ini sendiri, yang pertama terdapat sedikit penjual karena dibutuhkan investasi yang sangat besar. Kemudian yang kedua, jumlah penjual yang sedikit memungkinkan penjual tersebut mengendalikan harga dalam tingkatan tertentu. Kemudian yang ketiga, jika terjadinya perang harga, konsumen akan diuntungkan. Kekurangan dari pasar oligopoli ini sendiri, yang pertama, terdapat rintangan yang kuat untuk masuk ke dalam pasar. Kemudian yang kedua, terjadinya perang harga. Kemudian yang ketiga, penjual dapat bekerja sama yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen. Halo teman-teman semua, saya sekarang sudah berada di Pasar Pudak, yang merupakan salah satu contoh pasar oligopoli. Pasar Pudak merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Batu Bulan. Pasar Pudak termasuk salah satu pasar yang sering dikunjungi oleh masyarakat sekitar. Di samping harganya yang tidak terlalu mahal, masyarakat juga biasanya bertransaksi melalui proses tawar-menawar yang lazim dilakukan konsumen pasar tersebut. Di Pasar Pudak, kita dapat menemui barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti sembako, pakaian, dan berbagai peralatan sehari-hari lainnya. Baik, ini merupakan kondisi terkini dari Pasar Pudak. Saya dagang dari Pasar Pudak. Sekarang saya akan membeli bawang merah dengan proses tawar-menawar. Permisi Bu, kalau boleh tahu dengan siapa? Ya, Ibu. Ibu beli bawang merahnya setengah kilo. Harganya dua-dua ya. Boleh 20 nggak? 21 deh. 21 guys. Dapat nggak ya 20? Boleh nggak Bu? 20 Bu. Ya, untuk adik-adiknya ya. Dapat guys, 20.000. Aku cuma ini nah. Ya, apa lagi? Nah, itu merupakan video observasi saya di Pasar Pudak yang merupakan salah satu contoh pasar oligopoli. Yakni saya di sana berwawancara bersama Ibu Ika yang merupakan salah satu pedagang di Pasar Pudak. Kemudian yang ketiga, pasar monopolistik. Contoh pasar monopolistik yaitu pabrik rokok seperti Jarum, Gudang Garam, Jisamsu, dan lain sebagainya yang sama-sama memproduksi rokok. Kemudian yang keempat ada pasar oligopsoni dan monopsoni. Sekian video penjelasan dari saya, semoga teman-teman mudah memahaminya ya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Bye bye.